Jadi alhamdulillah untuk jamaah usia lanjut betul-betul kita lakukan penanganan, bahkan melebihi kewajiban kita, karena sesungguhnya tanggung jawab kita adalah menangani, kemudian mengorganisir, tetapi lebih dari itu kita gendong, kemudian juga ke kamar mandi, kemudian mohon maaf ya, nyepokin, kemudian memasang pimple dan lain sebagainya. Saya kira itu banyak dilakukan oleh para petugas kita, baik petugas kloter maupun BPIH Arab Saudi. Atas jerih payah BPIH ini ya, kemarin kan mendapatkan apresiasi dari Pak Sesdijen seperti itu ya, karena pelayanan Jawa Timur itu dinilai bagus. Selamat Pak Aris ya, Pak Yamin selamat, karena mungkin kerjasama semuanya bisa kompak seperti itu. Kemudian yang sapa jamaah itu adalah biar jamaah tidak ngawang, tidak punya gambaran sama sekali tentang kapan keberangkatannya, kemudian seperti apa yang harus dipahami pada saat menjelang keberangkatan. Jadi jamaah jauh hari sebelum keberangkatan sudah mempunyai pemahaman dan ikhtiar untuk memahami tentang banyak hal tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu mendorong pemerintah supaya haji betul-betul berkeadilan. Yang daftar pertama ya berangkat, jangan kemudian digeser oleh masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk mendampingi atau untuk menggabung. Bisa disampaikan mungkin Bapak tentang kebijakan haji di tahun 2024, mungkin tentang layanan lansia atau yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika pada hari ini kita masih dalam program On Mic Kemenak Tuban bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, dengan tema Sapa Jemaah Haji Kabupaten Tuban bersama Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Jawa Timur ya. Beliau didampingi oleh Pak Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Tuban. Apa kabar Bapak Dr. Abdul Haris Hasan MPDI? Alhamdulillah sehat. Sehat ya di tengah aktivitas kesibukannya yang bejibun tentunya. Oke. Pak Yamin bagaimana Pak Yamin? Tetap semangat. Makin sehat ini ya. Alhamdulillah. Baik, pelaksanaan haji 2023 sudah selesai dilaksanakan Pak ya. Mungkin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin ada catatan-catatan khusus dari Pak Kabid ini. Jadi kita bersyukur pada operasional penyelenggaraan haji di tahun 2023 1444 Hijriah secara umum berjalan lancar, mulai dari proses administrasi, kemudian di asrama haji Sukolilo Surabaya, kemudian perjalanan sampai di Arab Saudi dan kembali ke tanah air berjalan relatif lancar, meskipun ada beberapa catatan-catatan karena memang pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah ada kebijakan tidak ada pendampingan. Kemudian jamaahnya bertambah sekitar 8.000 secara nasional. Kemudian ada jamaah usia lanjut. Nah ini tentu butuh perhatian, butuh penanganan secara khusus. Dan saya mengingat betul apa yang disampaikan oleh Gusmen Menteri Agama bahwa kita harus prioritaskan lansia, tetapi tidak boleh mengurangi pelayanan kepada jamaah haji secara umum. Nah inilah kemudian yang harus kita lakukan, kita persiapkan mulai dari tidak sekedar di embarkasi, tetapi mulai dari daerah kabupaten kota masing-masing kita buatkan edaran bahwa jamaah usia lanjut diperhatikan betul. Baik pada proses persiapan keberangkatan, karena biasanya ada seremonial, maka kita minta seremonial itu dilakukan secara singkat atau tidak usah melibatkan yang usia lanjut. Begitupun ketika di dalam perjalanan diprioritaskan untuk usia lanjut di posisi-posisi yang nyaman. Kemudian ketika di embarkasi juga begitu, ditaruh di kamar yang dekat dengan layanan, baik layanan kesehatan, layanan kedatangan maupun layanan keberangkatan, sampai di pesawat
Kemudian di Arab Saudi kita siapkan kamar, kebetulan saya juga sebagai kepala sektor Kepala 6 sektor Arab 6 Saudi. ya Pak ya. 6 ya Pak ya. Ya, jadi tahu persis dan ikut serta lah di dalam memberikan layanan secara khusus bagi lansia tersebut. Siap. Termasuk juga jamaah sakit, kursi roda dan disabilitas. Itu kita perhatikan ya, baik dari sisi kesehatan maupun layanan yang lain, sehingga ketika di Arab Saudi kita tempatkan di kamar yang gampang, yang memperoleh layanan dijangkau oleh pihak kesehatan maupun dekat mungkin dengan eskalator, lift dan lain sebagainya. Kemudian kemarin saya sampaikan juga untuk kesehatan ada penanganan secara khusus juga, pelayanan juga disiapkan oleh Kementerian Agama, ada petugas layanan lansia. Kemudian pada proses perjalanan berikutnya itu untuk lansia juga alhamdulillah ada support dari Daker daerah kerja Mekah, disiapkan bubur. Jadi kita siapkan dengan segala perangkatnya dan alhamdulillah jamaah usia lanjut ini betul-betul nyaman. Bahkan dari usia lanjut itu ada keberkahan jamaah-jamaah yang lainnya itu kepingin juga ikut makan bubur. Ya. Ini dan kemudian kita ada proses-proses yang lain seperti salah satunya adalah untuk tahun kemarin jamaah usia lanjut kemudian disabilitas itu kita kelola secara khusus ketika di Arafah bagi yang betul-betul tidak mampu dilakukan safari wukuf. Kemudian yang mampu dalam telaah atau asesmen kesehatan maka melaksanakan seperti biasa. Hanya saja kita sudah antisipasi bahwa ketika di Arafah itu kita kumpulkan jamaah-jamaah kita yang lansia dalam satu tempat, kemudian yang menggunakan kursi roda dan yang disabilitas. Untuk apa? Untuk kita tangani secara khusus naik bis khusus. Jadi kita satu ganda, kita koordinasi dengan pihak maktab. Kemudian oleh kita itu digabungkan dan di situ didampingi oleh keluarga atau oleh petugas kloter atau oleh pembimbing ketua rombongan. Baik. Nah itu kemudian kita berangkatkan paling akhir ketika menuju Musdalifah dan Mina. Ketika di Musdalifah kita tidak perlu turun ke lembah Musdalifah untuk mabit secara sempurna, kemudian mengambil kerikil di situ, tetapi kerikil di atas sudah disiapkan maktab dan kita informasikan kepada petugas kloter untuk menyiapkan kerikil-kerikil bagi jamaah yang tidak ikut turun di Musdalifah itu, jadi mabitnya cukup di atas kendaraan Baik. Kemudian setelah selesai meluncurlah ke Mina. Jadi jamaah yang sepuh, jamaah yang lansia, kemudian disabilitas, yang sakit tidak itu sampai turun berangkatnya belakangan dari Arafah, tetapi sampainya di Mina yang pertama. Kemudian di Mina kita organisir untuk diarahkan kepada tenda masing-masing sesuai dengan kloternya. Jadi alhamdulillah untuk jamaah usia lanjut betul-betul kita lakukan penanganan. Bahkan di luar melebihi kewajiban kita, karena sesungguhnya tanggung jawab kita adalah menangani kemudian mengorganisir, tetapi lebih dari itu kita gendong, kemudian juga ke kamar mandi, kemudian mohon maaf nyepokin, kemudian memasang pampers dan lain sebagainya. Saya kira itu banyak dilakukan oleh para petugas kita, baik petugas kloter maupun PPIH Arab Saudi, dan ini akan menjadi evaluasi kita bagaimana di masa yang akan datang semakin baik. Apakah ditambah untuk petugas kloternya atau mungkin ditambah untuk panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Terus ini Pak Haris, kemarin kan ada jamaah yang lumayan untuk Kabupaten Tuban sendiri itu ada sekitar 13 Pak Yamin yang kabulut. Kalau untuk Jawa Timur itu berapa jumlahnya kira-kira? Jadi dari Jawa Timur itu kan
embarkasi Surabaya lah ya. Di situ ada NTT, di situ ada Bali. Kita memberangkatkan 38.360 jamaah yang wafat dari sampai saat ini itu 176 jamaah. Baik itu wafat ketika di Madinah, ada yang pada saat di bandara, pada saat kedatangan, ada yang wafat ketika di Makkah. Di Makkah pun ada yang wafat sebelum Arafah, Mina, Musdalifah, pada saat Armina dan pasca Armina. Jadi secara keseluruhan saat ini ada 176 jamaah. Kita doakan mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah sehingga menjadi ahli surga. Dan kami sampaikan juga sampai saat ini itu ada sekitar 12-an jamaah yang masih di Arab Saudi. Kemarin kondisinya sakit. Ya, sakit. Kemarin sudah ke tanah air 2 jamaah. Kemudian hari ini diperkirakan ada 3 yang dalam perjalanan dari Arab Saudi, dan nanti ketika sampai di Jakarta akan didiagnosa, akan di asesmen tentang kondisi kesehatan. Bila sudah memungkinkan akan dibawa ke tanah air, ke daerah, ke kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Dan itu di bawah tanggung jawab kita semua. Luar biasa. Atas jeripaya PPIH ini ya, kemarin kan mendapatkan apresiasi dari Pak Sesdijen waktu itu ya, karena pelayanan Jawa Timur itu dinilai bagus. Selamat Pak Aris ya, Pak Yamin selamat, karena mungkin kerjasama semuanya bisa kompak seperti itu. Kemudian Pak Aris, saya ingin tahu juga ini sekarang kan lagi sedang dilaksanakan ini ya di Kabupaten Tuban program Sapa Jamaah atau yang disebut dengan penyuluhan jamaah. Nah ini apa sih Pak sebenarnya? Jadi kita ada program di Kementerian Agama itu untuk jamaah haji yang berangkat tahun berjalan, kemudian 1 atau 2 berarti tahun berjalan tahun 2024. Tahun depan gitu ya, siap. Jadi yang tahun 2024 nanti akan menerima bimbingan manasik haji. Karena sampai sekarang kan masih kurang ya. Kurang 1 tahun, 2 tahun, maka itu akan menerima penyuluhan dari kita kepada jamaah-jamaah tersebut tentang manasik haji. Kemudian yang berangkat kurang 3-4 tahun sampai 35 tahun kita sapa, namanya sapa jamaah haji. Nah itulah kemudian Jawa Timur ini punya program unggulan yang disebut dengan Sajadah Wali, sapa jamaah dalam waiting list. Tujuannya adalah tujuannya untuk tahun berjalan bimbingan manasik ya, kita berikan bimbingan manasik teori praktek untuk bagaimana sebenarnya menjadi jamaah haji itu. Kemudian bagi yang 1-2 tahun keberangkatannya, maka kita kasih penyuluhan tentang bimbingan manasik haji. Nah ini tujuannya adalah biar jamaah sudah mengetahui ini loh yang menjadi hal yang harus dimiliki oleh jamaah haji. Biar ada persiapan jauh sebelumnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita berharap setelah jamaah itu mempunyai gambaran-gambaran tentang hal yang harus dimiliki, dia akan memenuhi hal-hal yang harus dimiliki tersebut, baik dari sisi kemampuan kaifiyah manasik haji, kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi psikologi maupun fisik ya. Karena tidak sedikit jamaah kita ketika di sana ngedrop, ketika di sana tiba-tiba di sana sakit, demensia dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kalau sudah tahu insya Allah akan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan tentunya tujuan utama maksudul a'zam atau maqasidul utmah jamaah menunaikan ibadah haji memperoleh haji yang mabrur itu akan terpenuhi. Dan dari sisi kita panitia penyelenggara baik di tingkat daerah, embarkasi di Arab Saudi akan lebih bisa berkonsentrasi pada banyak hal, sehingga baik pelayanan, kualitas pelayanan akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Kemudian yang sapa jamaah itu adalah biar jamaah tidak ngawang, tidak punya gambaran sama sekali tentang kapan keberangkatannya, kemudian seperti apa yang harus dipahami pada saat menjelang keberangkatan. Jadi jamaah yang jauh hari sebelum keberangkatan sudah mempunyai bahan dan ikhtiar untuk memahami tentang banyak hal tentang penyelenggaraan ibadah haji. Baik. Sekarang saya ke Pak Yamin ini. Untuk Kabupaten Tuban sendiri, untuk yang program penyuluhan itu sekitar berapa orang Pak Yamin? Alhamdulillah,
mohon izin Bapak Kabid bahwa untuk Kabupaten Tuban ini sudah melaksanakan kegiatan 3 kali pertemuan. Yang pertama adalah penyuluhan untuk bimbingan manasik haji sepanjang tahun, 2 kali pertemuan, dan untuk yang terakhir ini kita melaksanakan kegiatan sapa jamaah, di mana seperti yang sudah disampaikan lebih detail oleh Bapak Kabid bahwa yang kita undang adalah mereka-mereka jamaah haji yang dalam estimasi keberangkatan tahun berjalan. Dan ini Kabupaten Tuban kita estimasi normal seperti Provinsi Jawa Timur atau nasional yang 221 itu tahun ya, kita mengacu kuota normal. Ini yang kita undang adalah kurang lebih 1.300 jemaah dan kita bagi 3 kali pertemuan. Pada hari ini kita undang 598. Jadi kelebihan dari kelebihan yang kemarin sudah 2 kali pertemuan. Itu pelaksanaan pertama adalah penyuluhan dan sapa jamaah yang seperti detail disampaikan oleh Bapak Kabid. Terima kasih. Yang ingin kami ketahui nih Pak Yamin, untuk yang sapa jamaah ini perwakilan atau bagaimana? Karena kan sedang tidak dalam tahun berjalan gitu ya. Jadi untuk hari ini yang kita undang, mohon izin Bapak Kabid bahwa yang kita undang adalah jamaah haji kuota 2024, kuota normal itu. Lah, untuk hari ini yang kita undang dalam sapa jamaah adalah dari kuota 2024 dan ditambah 2025 yang mungkin masuk cadangan. Itu yang kita undang hari ini. Nah, ini pun maksud tujuannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, memberikan penyuluhan, bimbingan, dan kita menyapa jamaah sekapan kita yang harus persiapkan dan lain sebagainya. Siap. Boleh lagi ini kita beralih lagi ke Pak Haris ini ya. Bisa disampaikan mungkin Bapak tentang kebijakan haji di tahun 2024, mungkin tentang layanan lansia atau yang lain. Baik, sampai saat ini memang belum ada kebijakan yang disampaikan ke kami ya. Tetapi ada hal yang perlu kami sampaikan bahwa untuk kuota haji tahun 2024 sudah 221.000. Kita berharap mudah-mudahan ada tambahan. Amin. Kemudian yang berikutnya tentang pendampingan. Ini sedang ada beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat. Tetapi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa pendampingan atau penggabungan itu dievaluasi oleh Kementerian Agama karena ada beberapa dorongan dari masyarakat juga. Nah, ini masyarakat banyak kepentingannya berbeda. Di antaranya adalah masyarakat yang sudah daftar di tahun 2021 dan estimasi keberangkatan di tahun 2019 kemarin, di tahun 2022 kemarin karena 2021 tidak ada keberangkatan COVID-19. Itu mendorong pemerintah supaya haji betul-betul berkeadilan. Yang daftar pertama ya berangkat, jangan kemudian digeser oleh masyarakat yang melakukan pendaftaran untuk mendampingi atau untuk menggabung. Nah ini kan memang dilematis ya, karena puluhan ribu jamaah yang melakukan permohonan untuk pendampingan maupun penggabungan inilah otomatis bila itu masuk maka akan menggeser jamaah yang mestinya berangkat di tahun 2022 kemarin, dan itu puluhan ribu, sehingga prinsip keadilan itu juga belum terpenuhi untuk jamaah-jamaah yang sudah daftar. Karena itulah bagi kami first come first service itu penting. Yang datang pertama ya dilayani lebih awal, yang datang berikutnya tentu mendapatkan pelayanan berikutnya berikut dengan keberangkatan jamaahnya. Itulah kemudian ada kebijakan tidak ada pendampingan maupun penggabungan bagi suami istri karena mereka 5 tahun daftar sudah bisa berangkat. Nah ini betul, kan Pak, tentu menggeser yang lain. Padahal prinsip keadilan itu kan banyak, bisa what usyai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya, bisa ya mencari jalan yang adil atau wasut bainal amrayni itu. Tema tahun ini ya, haji ramah dan keadilan itu ya Pak ya. Akhirnya kita juga tahun kemarin 2023 ada biasanya kan 1% untuk yang usia lanjut, tahun 2023 langsung digas 5%. Sehingga jamaah haji kita 32% adalah usia lanjut.
jumlah totalnya ya lebih dari 62.000 jamaah usia lanjut dengan segala hal yang mengikutinya, yaitu lemah fisiknya, lemah pendengarannya, lemah pandangannya, dan lemah ingatannya, atau bahkan sampai mengarah ke disabilitas. Tapi komitmen kita adalah bagaimana jamaah usia daftar itu betul-betul bisa berangkat, utamanya yang usia lanjut itu. Kemudian tahun 2023 ada tambahan petugas yang luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa, kemudian komitmennya luar biasa, yaitu petugas haji untuk layanan lansia. Karena memang tagline untuk 2023 kemarin adalah haji ramah lansia. Siap. Terus kemudian Pak Haris, sebelum melangkah ke pertanyaan berikutnya ini, untuk tahun depan kira-kira itu masih ada nggak pendampingan lansia? Kalau tahun ini kan ditiadakan ya. Kita belum bisa mengomentari itu, ya kita tunggu apakah ada atau tidak. Kita akan melakukan penyikapan lebih lanjut. Prinsipnya kita akan mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Oke, satu lagi nih Bapak. Sebelum closing statement, nah dana dari kegiatan ini sebenarnya diambilkan dari mana nih? Karena banyak yang kepingin tahu ini. Dana pelaksanaan Sapa Jamaah. Ya, itu sudah masuk pada program Kementerian Agama. Jadi di situ sudah ada di anggaran kita, di DIPA maupun di PKUH. Jadi anggaran itu kita siapkan di sana, kita usulkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia ya, untuk program-program itu. Saya kira ini sinergi sekali ya antara kita dengan pusat. Ya, bagaimanapun kita berikhtiar untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, untuk jamaah haji khususnya, sehingga hal penting itu kita ajukan, dan ini sejalan dengan apa yang menjadi program pusat, sehingga sudah klik dari kegiatan itu ada anggarannya dari DIPA. Siap, dari DIPA. Bapak, mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement yang ingin disampaikan untuk masyarakat Tuban khususnya. Baik, untuk masyarakat Tuban, yang pertama adalah kami berdoa mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Yang kedua, seandainya haji, kami doakan mudah-mudahan seluruhnya mabrur. Dan untuk mencapai itu, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, para pirsawan, betul-betul mempersiapkan diri bagi yang sudah daftar haji, lebih-lebih bagi yang tahun keberangkatnya di tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Kemudian yang berikutnya bisa melakukan komunikasi, konsultasi dengan Kementerian Agama, bagaimana proses pendaftaran. Jangan kemudian melakukan pendaftaran yang karena informasi-informasi daftar langsung berangkat, atau dikoordinasikan, karena memang sekarang ini banyak sekali masyarakat kita yang, mohon maaf dalam tanda kutip, tertipu itu ya karena ingin berangkat secepatnya dengan promosi daftar sekarang langsung berangkat di tahun depan atau tahun 2024. Nah, ini khawatir ada masyarakat-masyarakat yang tanpa bertanya ke Kementerian Agama itu travelnya seperti apa. Jadi itu, kemudian yakinlah yang menjadi kebijakan Kementerian Agama adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia, utamanya bagi mereka-mereka yang sudah daftar untuk menunaikan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan haji di tahun 2024, 2025 dan seterusnya semakin baik dan semakin mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Siap, terima kasih Pak Haris, terima kasih hadirnya, Pak Yamin, terima kasih waktunya sudah membersamai kami, memberikan informasi tentang perhajian kepada kami. Dulur-dulur On Mic Kemenak Tuban yang berbahagia, dengan selesainya dialog tadi maka selesai sudah kesempatan dialog kita kali ini. Mudah-mudahan bisa disambung di lain hari. Dan semoga dialog ini bisa memberikan manfaat dan memicu kinerja kita menjadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya kita akhiri nih Pak Haris, ada sebuah pantun nih. Jangan mangan kupat, jangan lamtoro, seperti itu ya. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.